Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai belajar atau segala aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar segala yang kita lakukan berkah dan belajarnya tidak mudah lupa. Sedangkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mau, menjadikan video pembelajaran Ibu ini sebagai salah satu sumber referensi, untuk belajar tentang bab yang akan kita lanjutkan ya, bab baru yang akan kita lanjutkan di semester 2 ini. Bab kedua sekaligus bab ke-6 ya kalau nggak salah ya dari semester 1, oke? Nah, dan juga untuk post-test-nya yang sudah dilaksanakan ya, oke, terima kasih yang sudah hadir pada post-test, bab barisan ya sebelumnya. Tapi di situ sebenarnya ada yang mau Ibu utarakan ya, tapi nanti aja ketika, di pertemuan meeting ya, oke? Baik, untuk bab yang baru ini, itu bab Ibu urutannya dari ini aja ya, dari, semester 1, bab ke-6 yaitu tentang limit. Iya, ada yang udah, tahu ya tentang maksudnya, pengertian limit secara garis besar tuh kayaknya udah tahu deh, udah pernah dengar juga kata ini gitu ya, kata limit ini, oke? Nah, tapi limit di dalam matematika itu seperti apa sih bentuknya? Oke. Ya, silakan kalian cari tahu sumber referensi lain ya, jangan hanya di Ibu aja, mungkin ada yang punya buku atau ya jangan lupa dibeli LKS-nya ya, di koperasi biar kita seragamkan, oke? Dan salah satu, untuk memperkaya soal juga ya. Ya, sebelum kamu, memecahkan masalah lebih jauh tentang limit, ya ada baiknya tentu kita harus tahu dulu konsepnya atau dasarnya atau pedomannya ya. Kalau misalnya dasarnya udah nggak bisa rapuh, gimana mau bisa ke soal-soal berikutnya gitu ya, permasalahan berikutnya. Oke, konsep limit di sini, Ibu nggak usah kayak yang gimana-gimana, mungkin juga udah ada yang baca kali ya, yang e-book yang udah pernah Ibu kasih. Itu kayaknya ribet banget sih, penjelasannya kayak panjang banget. Ibu juga kayaknya nggak sampai agak puyeng juga bacanya. Tapi intinya seperti ini, Ibu punya fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nah, fungsi ini Ibu mau gambar ini dia Ibu udah sediakan sumbu, koordinat kartesiusnya, sumbu x sama sumbu y-nya ya. Nah, gini. Nah, di sini Ibu udah buat kotak, oke? Ibu mau coba beberapa angka aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, ini misalnya x-nya ada -1, 0, 1, sama 2. Terus fx-nya alias y-nya ya, itu apa hasilnya? Nah, sekarang kita cari ya. Untuk untuk f-1 sama dengan, oke kita lihat lagi fungsinya, berarti ganti x dengan -1. Itu x kuadrat berarti nulisnya gini ya, -1 dikuadratkan gitu. Dikurang 1 per -1, -1. Oke, ada yang tahu nggak hasilnya berapa nih? Oke, kalau yang udah langsung cep udah ngerti lah ya. Nah, ini kan -1 dipangkatin 2 ini kan bilangan genap berarti hasilnya pasti plus gitu ya. Jadi kalau -1 kan ini aja ya, gampang ya. Ininya 1, 1 kurang 1 0. -1, -1, -2. 0 bagi -2 hasilnya. Ya kalau 0 dibagi bilangan apapun selain 0 ya, itu hasilnya adalah 0. Berarti di sini kita buat 0. Oke? Nah, terus kita coba F0 ya. Berarti 0 kuadrat kurang 1 per 0 kurang 1 kan gitu ya. 0 kuadrat ya 0, 0 kurang 1 berarti -1, -1 per -1 hasilnya 1 ya.
Nah, terus kita coba F1. F1 berarti 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1. Berarti hasilnya 0 per 0. Oke, dan tahu nggak 0 per 0 itu hasilnya apa? Ya, 0 per 0 itu hasilnya, sebenarnya kalau ibu baca, ibu cari tahu juga yang sebelum-sebelumnya itu ya, ada dua pendapat. Ada yang bilang tak terhingga, ada yang bilang tak terdefinisi. Kalau kamu coba di kalkulator pasti error jawabannya ya, undefined gitu ya. Nah, tapi ibu lebih ke tak terhingga. Kenapa? Karena nanti sesuatu dikali 0 tuh kan hasilnya 0. Sesuatu itu kan banyak, ya kan? Nah, ketika dibagi 0 bagi 0 ya artinya sesuatu yang banyak itu gitu kan. Kayak gini, 2 kali 3 sama 6. 6 bagi 3 ya 2. Nah, itu ibu buat seperti itu. Nah, kalau bilangan selain 0, misalnya kayak ada 1 bagi 0, 3 bagi 0, min 2 bagi 0, 1 juta bagi 0. Intinya segala bilangan apapun yang real ya, tapi kecuali 0, itu dibagi 0 hasilnya kan tak terdefinisi. Ya. Tapi kalau ini 0 bagi 0, ibu lebih tak terhingga gitu. Ya, jadi ini kita terus 1 tadi ya, lupa ibu. Nah, 1 berarti di sini yang tak terhingga. Gitu ya. F2 itu berarti 2 kuadrat kurang 1 per 2 kurang 1. Ya, jadi hasilnya 4 kurang 1, 3 ya. 2 kurang 1, 1. Berarti 3 per 1 hasilnya 3. Berarti di sini hasilnya 3. Oke, sekarang kita buat pindahkan di koordinat kartesius. Oke, mungkin kalau pakai kotak-kotak agak lebih akurat ya. Oke. Nah, sekarang kita buat noktah namanya. Jadi kalau misalnya noktah itu kan dia bulatannya terisi gitu ya. Kalau hanya titik aja nggak kelihatan. Min 1,0 di mana? Min 1,0 di sini ya. Nah, kita buat titik min 1,0. Terus 0,1. 0,1 berarti di sini. Nah, kita skip dulu 1 bagi yang 1 koma hingga itu 2,3 di sini. Oke, sekarang kita buat garis. Ya, sebenarnya ini bukan fungsi linear ya, tapi karena kita mencobanya hanya 4 titik aja, jadi seperti terlihatnya itu linear gitu. Oke deh. Nah, sekarang ibu mau beralih lagi sama yang udah kita skip ya. 1 bagi tanda. Nah, itu gimana dong nulisnya? Kalau ini tadi kan pakai noktah nih. Noktah tuh kan kalau ibu bilangnya tompel, terisi. Nah, dia bulatan tuh ada 2 macam. Yang terisi, isi tompel ini, sama yang gak terisi. Bilangnya kopong. Oke. Ya, nah jadi yang gak ada jawabannya ini nih, yang ketika X sama dengan 1 ini, nah itu diisinya pakai kopong. Jadi kita di sini hapus sedikit ya. Nah, kita ganti sih, kita isi ya dengan kopong gitu. Oke. Ini menandakan apa sih? Menandakan bahwa dia ketika X-nya sama dengan 1 tuh nggak ada loh nilainya. Berhenti dulu dia. Jadi ketika ini kan ada nih, ada. Terus ada ya. Tapi ketika 1 nggak ada isinya. Udah, berhenti dulu dia. Terputus gitu ya. Baru nyambung lagi. Gitu ya. Oke, nyambung lagi terus. Nah, inilah yang akan kita bahas terkait dengan konsep limit ya. Nah, di sini kan bilangan yang kita coba artinya yang di X ya, itu adalah bilangan yang mudah, maksudnya bilangan bulat ya. Ada min 1, 0, 1, 2. Nah, tapi perkara yang kita yang kita pakai itu bukan bilangan bulat aja, tapi bilangan real ya. Sekarang ibu mau tanya, antara 0 ya, titik pusat 0 sampai 1 ini ada berapa bilangan? Nggak tahu, ibu juga nggak tahu ya. Walau alam ya. Emang banyak banget kan di sini ya. Antara 0 sampai 1 aja. Oke. Gimana yang seterusnya? Ke kanan sama ke kiri. Tak terhingga, teman tak terhingga negatif ya kan? Tapi antara 0 sampai 1 aja atau 1 sampai 2 ini, antara ini, itu kan banyak banget, ya kan? Nah, itu juga masuk ke sini. Kita coba juga. Dan dia punya hasil ya, dia punya hasil nih, titik-titiknya di sini, noktahnya di sini.
Nah, disinilah kita fokusnya ke 1, yang mendekati 1. Jadi yang mendekati 1 ini ada dari kiri sama dari kanan. Nah, sekarang Ibu mau ambil yang mendekati 1 dari kiri, ya, mendekati 1. Tapi bukan 1, ingat ya, mendekati 1 tapi bukan 1. Contohnya 0,99999999999. Nah, itu juga enggak? Itu juga mendekati 1, tapi dia bukan 1. Kalau kita berbicara pembulatan ya, kita bulatin jadi 1. Tapi kan tidak, ya. 1,000001 itu berbeda dengan 1. Oke. Ya. Nah, sekarang kita berbicara dari yang kiri dulu ya. Ini kan dari kiri, ini dari kanan, ya. Nah, jadi ketika Ibu ambil misalnya X-nya di sini sebelum 1 nih ya, mendekati 1, apa tadi, 0,99999. Nah, hasilnya di mana? Hasilnya adalah ya berarti di sini kan, sebelum 2, ya nggak? Sebelum 2. Nah, di sini sebelum 2. Berarti sebelum 2 misalnya apa? 1,9999999. Nah, gitu. Jadi kita ke X-nya 0,9999999, hasilnya di Y-nya itu 1,9999999 gitu. Ini kita pakai ini secara logika ya, bukan pakai hitungan dalam matematika. Itu ini juga apa namanya ribet juga nanti kalau kita ini ya hitung lagi gitu. Kan anggapnya seperti itu ya kan. Pas berarti intinya benar kan sebelum 2 gitu. Tapi tidak di 2 ya, karena ketika hasilnya 2 nggak ada. X-nya berapa ketika hasilnya 2 tuh nggak ada. Ya, terputus dia kan di sini. Nah, itu kalau yang dari kiri. Sekarang yang dari kanan. Dari kanan misalnya mendekati 1 ada deket sini ya, misalnya berapa nih? 1,000000000001 misalnya. Nah, itu juga mendekati 1 tapi bukan 1 kan? Ya. Mendekati 1 tapi dari arah mana? Dari arah kanan, ya kan? Nah, itu hasilnya berapa berarti? Nah, logikanya berarti dia di atas 2, ya kan? Di atas 2 nih. Nah, berarti misalnya 2,00000001 gitu hasilnya. Oke? Tapi dia bukan 2, ya. Nah, disinilah yang kita namakan limit, ya. Limit itu kayak apa ya? Batas ya. Kalau misalnya ininya ya, apa bahasa Indonesianya ya? Unlimited. Wah, kayaknya enak banget tuh kalau internet unlimited ya. Apalagi udah kecepatannya juga yang mumpuni gitu kan. Nah, kalau dalam matematika, limit itu nulisnya nggak usah lengkap-lengkap limit, cukup L-I-M aja. Lim, ya. Nah, di sini yang apa yang menjadi ininya ya, apa ya namanya, beritanya itu kan adalah dari X ya, dari X. X-nya apa, baru nanti hasilnya apa gitu kan. Berarti limit X mendekati. Nah, mendekati di sini pakai tanda panah. Nah, ini juga Ibu pakai tanda panah kan. Limit X mendekati, ya, mendekati apa? Mendekati 1. Mendekati 1. Mendekati 1 fungsinya apa tadi? X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Gitu. Nah, inilah apa namanya? Penulisan limit di dalam matematika. Jadi, limit X mendekati 1 itu tuh dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 itu tuh berapa sih? Yang mendekati. Jadi artinya apa? Hasilnya juga pasti mendekati, ya kan? Mendekati juga. Oh, ini hasilnya tadi kalau kita lihat dari gambar 2 kan. Nah, jadi 2 ini bukan 2 hasil mutlak 2 itu bukan. Tapi hasilnya itu juga mendekati 2, tapi kita nggak nulis limit. nggak nulis limit. Kenapa? Karena nanti ini terkait dengan teoremanya. Gitu ya. Jadi mendekati juga. Nah, limit X mendekati 1 itu ada 2 macam sebenarnya. Bukan ada 2 macam sih. Artinya, dia tadi kan ada dari kiri sama kanan kan. Nah, perbedaannya tuh gini nulisnya nanti. Ya, limit X mendekati 1, kalau dari kiri itu ada minus gitu di atasnya. Nah, baru ini tetap sama ya, X kuadrat kurang 1 per X kurang 1, ya kan. Terus satu lagi limit X mendekati 1 dari kanan, pakai plus. Nah, gitu. Jadi, kok plus harus ditulis ya? Iya dong, nanti bedanya sama ini apa? Ya, kalau satu di sini tuh artinya dari kiri dan kanan gitu. Ya. Nah, ini X kuadrat kurang 1 per X kurang 1.
Nah, ini sama, mendekati kiri dan kanan itu hasilnya 2. Gitu, oke? Nah, ini kan secara kalau kita gambar ya dapatlah hasilnya 2. Tapi kalau secara hitungan gimana sih, Bu? Bisa dapetin 2 gitu ya. Nah, kalau secara hitungan ini sebenarnya kita agak ngeloncat ya, tapi kan ya sudahlah Bu, jelasin lah sedikit di sini ya, biar nanti tahu oh ya ini kan tadi yang udah pernah dijelasin di awal gitu. Nah, sebenarnya limit itu ada berapa sih? Ada 2 macam ya kalau yang dipelajari di SMA, limit aljabar dan trigonometri. Nah, kalau aljabar yang sekarang sedang kalian pelajari. Kalau trigonometri, alhamdulillah sayangnya ada di IPA ya. Itu pun juga di Matpom bukan di Matematika. Gitu. Nah, jadi di sini kalau limit aljabar juga tergantung juga sih aljabarnya gimana ya. Kalau yang ini aljabarnya berarti kita harus faktorkan ya. X kuadrat kurang 1, ingat ya faktor SMP, X tambah 1 kali X kurang 1, gini kan faktornya ya. Ini kalau dikaliin hasilnya X kuadrat kurang 1 per, ini bawah tetap ya. Nah ini lihat ada yang sama kan, nah itu dicoret. Nah dicoret gitu ya. Jadi ibu ke bawah ya hasilnya. Nah ini berarti limit X mendekati 1, berarti hasilnya berarti si X ini ya, si X ini itu kita substitusikan dari apa? Dari yang mendekati ini, 1 ini. Nah, satunya kita substitusikan. Tergantung di sini berapa. 3, 4, 5 substitusikan gitu. X mendekati apa gitu. Ya, X mendekati, kalau misalnya dalam bentuk umum dia misalnya X mendekati A atau X mendekati P gitu. Jangan sama hurufnya, jangan X sama Y lah intinya. Ya. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita tulisnya begini berarti 1 tambah 1. Nah, boleh kurang boleh enggak sih? Nah, terus hasilnya berarti limit X mendekati 1 hasilnya berapa? 2. Nah, ini sebenarnya nanti teorema yang akan kita bahas setelah ini. Hasilnya 2. Gitu. Jadi, bisa dapetin 2. Itu dari sini kalau hitungannya. Oke? Nah, ini sebenarnya ngeloncat sih, tapi nggak apa ya. Ya, begitulah kira-kira limitnya. Kalau kamu langsung masukin 1 ke sini kan hasilnya nggak bisa kan? Masukin 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1 nggak bisa kan? Kenapa? Karena ini kan bentuknya jadi 0 per 0. Tadi hasilnya 0 per 0 kan? Nah, 0 per 0 ini termasuk limit tak tentu. Nah, artinya apa? Artinya dia itu tidak punya nilai. Ya, tidak punya nilai. Jadi harus diapakan biar dia punya nilai? Ya itu nih, harus diotak-atik dulu. Kalau dalam perhitungannya ya. Ini harus diotak-atik, diapain, difaktorin, diapain gitu lah. Banyak caranya. Gitu. Oke. Nah, terus ada lagi selain 0,0, 0 bagi 0, ada 0 pangkat 0. Ya, itu nggak ada juga tuh. Kalau misalnya nanti hasilnya ketika disubstitusikan hasilnya 0 pangkat 0 nggak bisa. Ya, itu berarti masuk di limit tak tentu. Nah, terus ada lagi tak hingga bagi tak hingga. Kalau misalnya hasilnya ketika dimasukin X mendekati apa gitu kan, hasilnya tak hingga bagi tak hingga itu nggak bisa. Sesuatu yang banyak dibagi sesuatu yang banyak, kan ada 2 kemungkinan, bisa besar, bisa kecil, ya kan? Nah, itu dia. Terus yang terakhir ada tak hingga kurang tak hingga. Nah, juga sesuatu yang banyak dikurang sesuatu yang banyak. Kan bisa 2 kemungkinan juga. Kecuali kalau tak hingga dikali tak hingga. Semakin dikali semakin besar kan pastinya. Nah, itu dia. Terus kalau yang ini bisa ditambah tak hingga tambah tak hingga semakin banyak kan. Nah, itu berarti masuk ke limit yang tentu. Berarti kalau terjadi ini yang limit tak tentunya harus diubah, harus diapain ya? Itulah pokoknya nanti kita belajar itu agar menjadi limit yang tentu gitu, agar dia punya nilai. Oke? Ya, jadi ini aja yang kamu hafal ini yang limit tentunya nggak usah banyak. Ya. Nggak dihafalin sih dimengerti ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke teorema limit. Nah, teorema limit. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau ini B ya, kedua ya. Ini sebenarnya kalau ketika Ibu belajar sih Ibu nggak ngapalin sih, karena kita lebih ke ya udah kalau ada soal limit taunya diapain ya, gitu aja langsung gitu. Yang penting konsepnya tahu gitu. Ya sebenarnya limit ini juga baru pertama sih Ibu ngajarin ya. Ngajarin dengan belajar beda ya. Nah, ngajarin kan artinya memberikan informasinya gitu ya.
Karena waktu ya saat ini Ibu lebih banyak megang kelas 10 kan. Kelas 11 nih baru ya sebenarnya udah pernah sih, cuman kan waktu itu belum K13, jadi belum ada bab limit ini, gitu. Nggak ditaruh di kelas 11 maksudnya, gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa teorema limit ya. Yang pertama, teorema ini juga sebenarnya ya kenapa ada ya, karena untuk memudahkan kita sih. Mungkin ada soal-soal yang ini harusnya, bukan harusnya sih, lebih baik dipakai nih teorema limitnya agar mempermudah kita untuk bisa memecahkan masalah limit tersebut, gitu ya. Jadi ada limit X mendekati A itu K di sini. Nah, ini artinya apa? Dia suatu bilangan, ya, nggak ada X-X-an. Kayak tadi. Tadi apa hasilnya? Limit X mendekati 1, 2 kan? Nah, itu hasilnya yaitu bilangan itu sendiri, si K itu. Hasilnya K. Ya, jadi kalau limit X mendekati tadi ya contohnya ya. 1 kan hasilnya 2 tuh. Ya, ketika kita substitusikan kan. Ya udah hasilnya 2. Ini dia nggak ngaruh mau X mendekati 1.000.000, X mendekati 1.000.000.000 gitu ya, hasilnya bilangan itu. Nah, nggak ada X-nya. Oke. Nah, yang kedua ada limit X mendekati A untuk penjumlahan. Ya, Fx tambah Gx. Aduh, ini kayak nggak perlu ini deh. Ya, Fx plus Gx. Nah, ini bisa kita sebenarnya bukan plus aja, ini Ibu tambahin minus ya, karena Ibu males nulis. Malesnya nulis yang minnya. Jadi sekalian aja ya, kan plus bisa diinin sama minus. Ya, jadi untuk plus minus. Mendekati A ini bisa kita pisah Fx plus minus juga ya. Jadi kalau misalnya dia yang ditambah sama yang ditambah ya. Limit X mendekati A untuk Gx-nya. Ini kita pisah. Gitu. Yang ketiga ada limit X mendekati A untuk perkalian Fx kali Gx. Nah, ini berarti limit X mendekati A Fx kali limit X mendekati A Gx. Ya. Terus ada yang pembagiannya karena nggak bisa digabung sama perkalian ya. Fx per Gx. Ya, jadi limit X mendekati A Fx per limit X mendekati A Gx. Ya. Nah, kemudian ada ini misalnya limit X mendekati K kali Fx. Nah, ini si K ini ya, suatu bilangan itu bisa kita tulis dulu di luarnya gitu, di luar limit. Jadi K kali limit X mendekati A Fx. Nah, terus ada limit X mendekati A Fx pangkat. Dipangkatkan N misalnya. Nah, ini kita bisa buat limit kurung kurawal boleh, kurung siku juga boleh sih. Nah, ini dipangkatin N. Gitu ya. Nah, habis pangkat terus ada akar lah ya. Nah, satu lagi. Ini Ibu juga kalau misalnya ada yang kurang ya, ada kurang nih Ibu kemarin gitu. Dimaklumin aja lah ya. Ibu juga nggak ngafalin banget sih gitu. F X. Nah, ini akar N. Nah, ini bisa kita jadikan gini. Akar limit X mendekati A F X. Oke, kayaknya seperti ini sih. Semoga nggak kurang ya. Nah, ini dia beberapa contoh dan juga yang harus kalian coba nantinya ya sebagai tahu jadinya Ibu kamu ngerjain, kamu belajar hari ini. Oke. Jadi misalnya Ibu punya ini ya limit X mendekati 1 X kuadrat tambah 4 misalnya. Nah, kira-kira ini sebenarnya gini sih, ini bisa kayak dimasukin langsung boleh, atau kamu pakai teorema boleh. Kalau dimasukin langsung kan jadinya 1 kuadrat 1 tambah 4 5. Oh, hasilnya 5 gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai teorema gimana?
Nah, ini berarti ini termasuk limit yang tentu. Kenapa? Karena ketika dimasukin langsung dia punya nilai, ya. Nah, kalau kita pakai sifat, berarti yang mana nih? Yang nomor 2 ya, tapi bagian yang plus. Limit X mendekati 1, X kuadrat. Terus plus limit X mendekati 1, 4. Nah, kalau limit X ini kan X kuadrat gini kan bisa kamu pakai lagi yang nomor 6 boleh. Tapi langsung aja ini jadinya limit X mendekati 1, 1 kuadrat plus limit, ini tetap lah ya. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya berapa? 1 ya. Ini hasilnya berapa? Ini kayak sifat yang ke 1 ya. Konstanta hasilnya tetap konstanta 4. Jadi hasilnya 5. Sama kan tadi kalau kita masukin langsung ya. Gitu. Yang kedua, ada misalnya ibu punya limit X mendekati 2, misalnya 2X kuadrat. Nah, ini pakai apa nih? Nah, ini kayak sifat nomor 5, Kfx. Jadi K-nya itu 2, Fx-nya itu X kuadrat. Jadi K-nya boleh di luar kan? Jadi 2-nya boleh di luar. Gini, 2 kali limit X mendekati 2. Ini 2. Bu, ya udahlah jangan langsung deh, nanti nggak ngerti pula. Jadi limit X mendekati, X kuadrat ya. Nah, jadi 2 kali, kita langsung masukin aja ya. Langsung masukin aja 2 ke sini, jadi kan limit X mendekati 2, 2 kuadrat, ya kan? Berarti hasilnya berapa? 2 kali ini pakai sifat nomor 1 lagi. Apa namanya, hasilnya konstantanya, berarti 4 kan? 4, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Gitu. Atau mau langsung ke sini boleh, 2. Oh, ini 2 kuadrat 4, 4 kali 2 8. Langsung 8 cet. Boleh. Di sini kan ibu mau ngejelasin penggunaan teorema itu, gitu ya. Gitu. Oke, satu lagi. Nah, ini kalau misalnya bedanya nomor 2 ini dengan nomor 3 ini, misalnya saya ada yang nanya kemarin. Apa namanya? Bagus sih ada yang nanya ya. 3 misalnya. Nah, ini 2X dikuadrat. Ini tuh dikuadratin, sorry, ini kuadratnya di luar. Nah, gini. Ini beda ya. 2X kuadrat dengan 2X dikuadratkan. Nah, bacanya aja beda ya. Nah, ini baru pakai sifat, boleh nih pakai sifat nomor 6. Ya, atau kamu boleh, masukin dulu 3 ke dalam 2 kali 3, 6 gitu. Ya, boleh. Terserah sih gitu ya. Nah, jadi di sini berarti gini ya, limit X mendekati 3, 2 kali berapa? Terus gini dulu deh gitu ya. Nah, gini ya. Oke. Terus gimana lagi? Berarti limit X mendekati 3 kita taruh ya jadi 3 ya di sini ya. Kuadrat. Nah, berarti berapa nih hasilnya di dalam ini? 2 kali 3 kan 6. Nah, 6 kan pakai sifat yang 1 ya. Hasilnya tetap konstanta itu. Nah, pangkatin 2. Oh, ya udah hasilnya 36. Beda ya. Nomor 2 sama 3. Oke deh, gitu aja ya. Nah, latihannya nanti latihannya di-upload ya di LMS. Nah, kalian coba ya, kalian coba nih. Ya, nomor 1. Limit X mendekati 1, X kuadrat tambah 4X per 2X kuadrat tambah X misalnya. Berapa? 2 limit X mendekati berapa ya? 1 untuk 8X pangkat 3. Yang 1 lah, 2 lah. Nah, 2. Gitu. 1 lagi ya, 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Ini kamu paham atau enggak ya? Terus limit X mendekati setengah untuk
2x tambah 5 dikuadratkan. Oke, semangat ya. Baik, terima kasih ya yang udah mau belajar sama Ibu hari ini. Walaupun Ibu tidak ada pertemuan meeting ya, Ibu amanahkan sama kalian. Semoga kalian amanah dan dapat bertanggung jawab. Dan untuk kalau misalnya ada yang salah-salah, ingetin sama Ibu ya. Ibu ini salah deh hitungannya atau salah nih konsepnya. Wah, itu ingetin ya biar nggak merembet gitu ya. Oke deh, dan ya jangan lupa dikerjain latihannya nanti di-upload ya di LMS seperti biasa PDF. Oke. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat.